Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sangaji dengan NIM 2021-63012, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Patimura. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya oseanografi umum. Arus-arus laut di Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Arus Laut Atlantik atau biasa disebut arus Atlantik Utara bagian dari sistem arus Laut Eropa. Jarum jam di Samudra Atlantik Utara membentang dari tenggara Grand Bend, lepas pantai Newfoundland, Kanada hingga Laut Norwegia. Arus ini terdiri dari beberapa arus lebar dengan kecepatan sekitar 0,2 simpul dibandingkan dengan arus teluk yang lainnya. Arus Laut Hindia. Arus Laut Hindia terbagi menjadi dua musim angin, yaitu angin musim barat merupakan arus panas yang mengalir menuju ke timur menyusuri Laut Arab dan Teluk Benguela, dan angin musim timur, yaitu arus panas yang mengalir ke barat menyusuri Teluk Benguela dan Laut Arab. Arus Laut Pasifik. Arus ini terletak di sebelah utara garis khatulistiwa adalah arus Pasifik Alaska, Kuroshio, dan California, sementara di sebelah selatan khatulistiwa adalah arus Peru atau Humboldt, Pasifik Selatan, dan Australia Timur. Great Conveyor Belt merupakan mesin pemindah material sepanjang arah horizontal atau dengan kemiringan tertentu secara terus-menerus. Arus-arus di zona surf dan arus-arusnya. Surf zona adalah daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang pecah dan batas naik turunnya gelombang di pantai. Gelombang yang terjadi di zona surf. Di pantai yang landai, gelombang pecah bisa terjadi dua kali. Surf zone adalah daerah yang terbentang antara bagian dalam dari gelombang pecah dan batas naik turunnya gelombang di pantai. Gelombang internal, Rossby dan Kelvin. Gelombang internal adalah gelombang gravitasi yang berosilasi di dalam media fluida, bukan di permukaannya. Gelombang Rossby merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi di lapisan atmosfer yang dapat mengindikasikan adanya potensi awan hujan dengan skala yang lebih luas. Gelombang Kelvin adalah gerakan gelombang skala besar yang terdapat atmosfer bumi dan lautan. Gelombang ini berperan penting dalam gerakan pasang surut, kanan angin, dan mempertahankan ENSO. Riwayat hidup gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat membentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoide. Gelombang juga terdapat pada medium di mana mereka dapat berjalan dan dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tanpa memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, mengakibatkan partikel medium berpindah secara permanen. Mekanisme pasang surut periode purnama. Pasang surut purnama terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk suatu tegak lurus pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang sangat tinggi dan pasang rendah yang sangat rendah. Pasang surut purnama ini biasanya terjadi pada bulan baru dan bulan purnama. Mekanisme pada perbani. Pasang surut perbani terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk surut tegak lurus. Pada saat itu akan dihasilkan pasang tinggi yang rendah dan pasang rendah yang tinggi. Tipe-tipe pasang surut di Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu pasang surut harian ganda, pasang surut harian tunggal, pasang surut yang condong ke harian ganda, dan pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Mengukur pasang surut dengan menggunakan metode Admiralty. Pengamatan data pasang surut air laut dilakukan 1 minggu sekali, kemudian dicatat data dan ketinggian muka air laut rata-ratanya ke dalam bentuk tabel sesuai dalam tanggal dan bentuk pengamatan. Setelah itu, data dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka data dihitung dengan metode perhitungan yang diminta dan dibuat laporan hasil praktikum sebagai pertanggungjawaban. Mekanisme polusi pantai. 1. Pantai landai, yaitu pantai yang permukaannya relatif datar, yang termasuk pantai jenis ini adalah mangrove, bukit pasir, delta, dan estuari. 2. Pantai curah. Pantai ini biasanya gunung-gunung karena pertekan
yang memanjangkan sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar. Maka terjadilah tebing curang dan laut dalam pantai bertebing. Pantai yang curang di tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Terminologi pantai. Backshore adalah gerakan yang dibatasi oleh foreshore dan garis pantai yang terbentuk pada saat terjadi gelombang badai bersamaan dengan muka air tertinggi. 2. Bar, gundukan pasir yang ada di dasar laut pada perairan pantai. 3. Bar breaker zone adalah lokasi di mana gelombang mulai pecah diakibatkan bar di dasar laut. 4. Beach adalah daerah di tepi perairan sebatas antara suhu terendah dan pasang yang tertinggi. 5. Don adalah gundukan pantai yang terbentuk akibat golongan dari angin maupun gelombang laut. Oke, itu saja hasil dari penjelasan tugas saya. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.